Jumpa lagi di Ribu TV. Ya, mau nyari laptop dengan prosesor baru yang Intel Core Ultra. Banyak yang bilang, wah harganya mahal bang, 20 juta ke atas. Enggak, tidak harus 20 juta ke atas. Ini contohnya ya. Yang satu ini jauh lebih terjangkau ya. Dengan harga sekitar 12 jutaan, laptop ini sudah pakai Intel Core Ultra. Spesifik buat yang diuji ini pakai Core Ultra 5 125H. RAM-nya semua udah pakai DDR5 dan kecepatannya 7467 MHz. Super kencang. Layarnya 14 inci dan yang ini pakai panel IPS sudah 100% sRGB. Nggak itu aja yang menarik. Daya tahan baterai juga mantap banget, bisa belasan jam. Ya, ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 5i Ultra. Ya, prosesor Intel Core Ultra belakangan ini udah mulai banyak bermunculan di laptop-laptop yang tipis dan ringan. Dan seolah nggak mau ketinggalan, sekarang Lenovo menghadirkan prosesor yang satu ini ke laptop yang harganya lebih terjangkau lewat IdeaPad Slim 5i Ultra. Oke, kita mulai bahas dari spesifikasinya aja ya. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core Ultra 5 125H. Pabrikasi udah langsung Intel 4. Base powernya 28 watt, dia punya 14 core, 18 thread, banyak banget. 4 performance core, 8 efficient core, dan ada 2 low power efficient core. Maksimum turbo frekuensinya ada di 4,5 GHz dan Intel Smart Cache-nya 18 MB. Untuk integrated graphics-nya sudah pakai Intel Arc Graphics ya. Dia ada 7 Xe cores, maksimum frekuensinya ada di 2,2 GHz. Langsung udah support ray tracing, support Intel XeSS atau Intel Xe Super Sampling ya. Lalu support QuickSync juga dan AV1. Jadi udah kekinian banget. Dari sisi integrated graphics-nya aja udah mumpuni nih. Untuk memori atau RAM, 16 GB LPDDR5X, 7467 MHz dual channel langsung. Ini adalah kecepatan RAM paling tinggi yang didukung oleh prosesor Core Ultra. RAM-nya ini disolder ya, namanya juga LPDDR, jadi dia otomatis tidak bisa di-upgrade. Tapi dapat 16 GB dual channel langsung di harga segini udah mantep bener. Untuk storage, dia pakai SSD 512 GB NVMe PCIe Gen 4x4. Yang satu ini hanya punya satu slot M.2, jadi emang kalau mau nge-upgrade itu harus ganti yang udah terpasang. Oh ya, bawaannya ini pakai M.2 yang 2242 ukurannya. Tapi kalau kalian mau upgrade pakai SSD yang form factor 2280 ya, yang lebih umum bisa ditemukan, sudah ada dudukannya, jadi nggak ada masalah, bisa aja diganti ke situ. Untuk wireless connectivity, dia menggunakan modul dari Intel yang sudah support Wi-Fi 6E, Gigabit Wi-Fi, dan Bluetooth versi 5. Untuk kapasitas baterainya adalah 57 Wh. Sistem operasinya pakai Windows 11 Home versi 22H2 untuk yang kami uji ini. Untuk form factornya dia clamshell dengan material aluminium yang warnanya itu namanya cloud gray atau ya abu-abu gitu ya. Secara keseluruhan desainnya masih mirip dengan laptop Lenovo seri IdeaPad Slim generasi sebelumnya. Desainnya simple, sederhana dengan logo Lenovo yang berukuran kecil di bagian cover depan laptop dan bagian palm rest juga ada. Laptop yang satu ini sudah diklaim memenuhi standar uji ketahanan militer, Military Standard 810H. Jadi harusnya tahan banting ya. Dan laptop ini punya dimensi panjangnya 31,2 cm, lebar 22,1 cm dan ketebalan 1,69 cm. Untuk bobotnya, laptopnya aja di 1,46 kg dengan charger 185 gram. Ini adalah charger 65 watt dengan konektor USB Type-C. Ini bentuknya mirip ya dengan charger smartphone, jadi praktis kalau mau dibawa kemana-mana. Dan otomatis bisa dipakai untuk ngecas smartphone juga. Untuk total bobot kalau dibawa adalah sekitar 1,64 kg. Untuk display, ukurannya adalah layar 14 inci tentunya ya. Panelnya panel IPS, resolusinya Full HD atau 1920x1200, jadi aspek rasio 16:10. Refresh rate-nya 60 Hz. Menurut klaim Lenovo, layarnya punya brightness di 300 nits dengan color gamut di 100% sRGB. Nah, kalau pengujian kami menunjukkan bahwa Lenovo lagi-lagi berbohong pada kami karena peak brightness-nya ada di 344 nits. Lebih tinggi, bahkan lebih dari 10% ya. Untuk gamut coverage-nya ada di 99% sRGB dengan gamut volume di 109,1% sRGB. Mantep bener ini, sudah mirip banget dengan janjinya ya. Jadi baik untuk brightness maupun color gamut udah mantap. Yang jelas kalau color gamutnya seperti ini berarti dia cocok untuk content creation, bisa buat nonton, bisa buat main game kalau mau, bisa juga. Udah enak banget di sini. Nah, untuk engsel layarnya ini bisa dibuka sampai mendekati 180 derajat terbuka total gitu ya. Desain bingkai layarnya juga sudah dibuat tipis untuk sisi kanan kirinya, jadi udah tampil kekinian. Layar ini juga udah punya sertifikasi TUV Rhineland Low Blue Light dan TUV Rhineland Flicker Free. Jadi harusnya nyaman di mata pada saat kita menggunakannya untuk berlama-lama gitu ya. Mau ngetik yang lama bisa, mau nonton, wah enak, gak ada masalah.
Untuk kamera dan mikrofonnya. Kameranya ini resolusinya adalah 1080p 30 fps dengan sensor infrared dan sudah mendukung penggunaan Windows Hello. Tentunya kehadiran sensor infrared ini membuat login ke Windows itu jadi cepat dan mudah. Sangat kekinian sekali ya. Kameranya juga sudah dilengkapi dengan penutup fisik yang bisa digunakan untuk membantu meningkatkan privasi penggunanya. Kameranya juga sudah dilengkapi dengan fitur Windows Studio Effect. Sedangkan untuk mikrofonnya ini ada dua dan keduanya terletak di bingkai bagian atas. Mikrofonnya sudah dilengkapi dengan fitur AI noise cancelling yang bisa diakses lewat software Lenovo Vantage. Jadi menarik ya, di sini kamera dan mikrofonnya sepertinya udah bisa memanfaatkan kemampuan AI dari si laptop yang satu ini. Nah, untuk kualitas kameranya secara keseluruhan sudah mencukupi untuk video call. Gambar yang dihasilkan lumayan oke ketika ada di tempat yang pencahayaannya mencukupi, seperti dalam ruangan dengan lampu yang cukup terang ya. Sedangkan untuk kualitas mikrofonnya bisa dibilang sudah memadai untuk kelas harganya. Kemampuan noise cancellation-nya mampu meredam suara di sekitarnya dengan cukup baik dan masih bisa menangkap suara kami dengan jelas juga. Nah, untuk tahu kualitas kamera dan mikrofonnya, nah silakan cek video yang satu ini. Saat ini saya sedang berada di pinggir jalan yang ramai oleh kendaraan ini untuk menguji kemampuan AI noise cancellation dari mikrofon di laptop IdeaPad Slim 5i Ultra ini. Untuk kemampuan noise cancellation-nya terbilang udah lumayan ya. Suara kendaraan di belakang saya ini bisa diredam dengan cukup baik, walaupun mungkin masih ada masuk sedikit-sedikit. Dan suara saya bisa ditangkap dengan jelas ya di mikrofon ini. Saat ini saya sedang berada di studio untuk menguji kemampuan dari kamera dan juga mikrofon di laptop Lenovo IdeaPad Slim 5i Ultra ini. Untuk resolusi kameranya ya, di sini maksimal di 1080 pixel 30 fps. Di kondisi yang cukup cahaya seperti ini kualitasnya udah cukup memadai kok kalau mau dipakai untuk video call. Menariknya, di kameranya ini ada beberapa fitur dari Windows Studio Effect yang berbasis AI. Yang pertama, di sini ada background effect. Nah, background effect ini bisa dilihat ya, ini lampu di belakang jadi ngeblur kayak gini. Jadi bisa ngebuat background di saat kita melakukan video call itu jadi ngeblur gitu. Dan ada dua opsi. Di sini ini yang pertama nih yang sedang dipakai ini adalah standar blur dan yang kedua ada portrait blur. Nah, kayak gini. Kalau yang portrait blur ini tingkat blurnya lebih rendah ya dibanding standar blur tadi. Nah, selain background blur tadi ada juga automatic framing. Nah, automatic framing ini bisa mengikuti kemana arah muka saya. Jadi nanti rekamannya akan mengikuti di mana ada muka saya. Sebagai contohnya ya di sini ya, saya geser ke sebelah sini nih. Nah, kameranya akan bergeser ke arah sini. Gitu juga kalau sebaliknya. Tuh. Ya. Sekarang kita kembalikan lagi ke tengah. Nah, menariknya fitur-fitur dari Windows Studio Effect ini adalah on-device AI feature. Jadi bisa berjalan tanpa ada internet sekalipun. Nah, kalau teman-teman lihat, ini di Task Manager, yang bekerja itu adalah NPU-nya. Ya, karena ini udah pakai Core Ultra, jadi dia punya NPU, dan NPU inilah yang menjalankan fitur-fitur berbasis AI tadi. Jadi secara keseluruhan ini kameranya udah mantap ya. Hasilnya udah mencukupi untuk kelas harganya dan juga fitur-fitur AI-nya udah bisa berjalan dengan baik di sini. Oke, untuk audio dia menggunakan konfigurasi 2 speaker stereo yang terletak di samping kanan kiri keyboard dan ini menarik karena dia menghadap ke arah pengguna, ke atas ya. Di sini terdapat software Dolby Access yang bisa juga digunakan untuk mengubah preset audio dan juga sebagai equalizer. Untuk kualitas suaranya udah mencukupi untuk kelas harganya dan yang paling penting adalah menghadap kita, jadi cukup lantang. Sekarang kita lihat konektornya. Di sisi kiri ada satu USB 3.2 Gen 1 Type-C yang udah support data transfer, power delivery 3.0, dan DisplayPort 1.4. Lalu ada satu HDMI 1.4b. Lalu ada satu USB 3.2 Gen 1 Type-C yang juga mendukung data transfer, power delivery 3.0, dan DisplayPort 1.4. Kemudian ada satu audio jack combo 3,5 mm. Nah, beralih ke arah kanan, di sini ada satu micro SD card reader dan ada dua USB 3.2 Gen 1. Untuk keyboardnya, ini adalah keyboard chiclet dengan layout dan feel mengetik yang khas seri IdeaPad. Tepatnya khas seri Lenovo ya, yang nyaman ketika digunakan. Keyboard ini sudah disertakan dengan tombol Copilot untuk mengakses fitur Microsoft Copilot dengan cepat. Tombol ini menggantikan tombol control yang biasanya ada di sebelah kanan ya. Keyboard ini juga sudah dilengkapi dengan backlit berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan dan ada juga mode kecerahan otomatis di sini yang bisa menyesuaikan sama kondisi sekitar. Kemudian, untuk
Untuk touchpad, laptop ini dilengkapi dengan precision touchpad dengan ukuran 7,5 kali 12 cm. Yang satu ini letaknya sejajar dengan tombol spacebar. Jadi ini benar-benar nyaman banget untuk mengetik. Untuk sistem keamanan, tentunya udah dibahas tadi ya. Ini pakai infrared kamera dengan webcam shutter. Jadi sudah sangat kekinian sekali. Untuk sistem pendinginnya, laptop ini menggunakan sistem pendingin aktif dengan satu kipas dan 2 buah heat pipe. Lubang buangan udara panasnya itu menghadap ke belakang dan mengarah ke engsel layar. Nah, sekarang kita masuk ke aspek performa. Sama seperti laptop Lenovo non-gaming lainnya, di laptop ini ada 3 mode performa yang bisa diakses melalui software Lenovo Vantage. Ada Extreme Performance, Intelligent Cooling, dan Battery Saving. Dan mode performa ini juga bisa dipilih dengan menggunakan shortcut function plus huruf Q. Nah, bicara soal performa, laptop ini dikatakan memiliki Lenovo AI Engine, sebuah engine yang diklaim oleh Lenovo yang bisa membantu meningkatkan performa laptop ini dengan akselerasi AI. Nah, sekarang mari langsung kita lihat aja performanya seperti apa. Kita mulai dengan benchmark pertama, yaitu Cinebench R23. Kita colok ke charger dulu dan kita mulai ke kestabilan performanya. Di stability test selama 30 menit, skor yang paling tinggi kita bisa capai adalah 11.440 poin di mode Intelligent Cooling dan 13.264 poin di mode Extreme Performance. Sedangkan untuk skor yang bisa dipertahankan itu ada di 11.300 sampai 11.400 poin di mode Intelligent Cooling. Lalu di mode Extreme Performance ada 12.300 hingga 12.400 poin. Sekarang bagaimana performance kalau kita cabut dari colokan listrik ya? Lagi-lagi Cinebench R23 dan kita lihat di mode Intelligent Cooling skornya adalah 11.200 sampai 11.400, sementara di mode Extreme Performance 11.900 sampai 12.400 poin. Nah, ini menarik ya. Jadi ternyata performanya dicolok atau nggak dicolok mirip-mirip aja. Lanjut kita ukur suhunya sekarang. Saat di mode Intelligent Cooling, suhu prosesor terlihat bisa dijaga di kisaran 75 sampai 79 derajat Celcius pakai Cinebench R23 yang berat ini. Walaupun sekali memang sempat naik sebentar banget ke 80 derajat Celcius dan bahkan sempat spike satu kali ke 90 derajat Celcius. Sementara kalau kita pakai Extreme Performance, suhu prosesor sempat diizinkan untuk naik sampai 107 derajat Celcius di awal pengujian, tapi kemudian suhunya langsung turun dan dikendalikan sampai sekitar 80-an derajat Celcius. Ini wajar karena prosesornya emang bisa tahan sampai 110 derajat Celcius. Jadi kalau cuma spike ke 107 sih nggak apa-apa. Yang penting dia spike sebentar lalu dikendalikan. Nah, karena kita lihat bahwa kemampuan pengendaliannya oke banget, jadi kita menggunakan mode Extreme Performance untuk pengujian-pengujian selanjutnya supaya kita bisa melihat kemampuan maksimalnya. Kita masuk langsung ke Adobe Premiere Pro CC 2024, software video editing ya, yang kelas profesional. Video 4K 60 durasi 2 menit 7 detik diselesaikan dengan software only dalam waktu 9 menit 46 detik. Sementara kalau kita pakai GPU acceleration via OpenCL, ini selesai dalam waktu 5 menit 21 detik. Nah, kalau videonya adalah Full HD 60 fps, durasinya sama dengan software only selesai dalam waktu 1 menit 44 detik, sementara kalau pakai OpenCL itu hanya 1 menit 19 detik. Jadi kalau mau ngedit video di 1080p 60, kenceng nih pas ngeksportnya. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video exporting dengan OpenCL terlihat bahwa prosesor ada di kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius saja. Lanjut ke DaVinci Resolve 18.6, software video editing kelas profesional tapi ini versi gratis ya. Untuk video 4K 60 yang sama tadi diselesaikan dalam waktu 8 menit 48 detik. Kalau video adalah Full HD 60 fps selesai dalam waktu 2 menit 18 detik. Kencang juga di sini ya. Nah, pada saat melakukan 4K video exporting, suhu prosesor itu fluktuatif naik dan turun di rentang 70 sampai 90 derajat Celcius. Sempat beberapa kali naik di atas 90 derajat Celcius tapi tetap bisa dikendalikan. Jadi lumayan, masih oke lah di sini. Lanjut untuk gaming test. Kita mulai dari Dota 2 dulu. 1920x1200 fastest screen render di 100%, kita dapat 60 sampai 130 fps. Mantap. Shadow of the Tomb Raider. Ingat ini bukan game e-sports, ini game AAA sebenarnya ya. 1920x1200 low ray tracing medium, Intel XeSS kita taruh di performance dan kita masih bisa dapat 48 sampai 60 fps. Hogwarts Legacy, lagi-lagi game AAA yang berat. 1920x1200 low, Intel XeSS taruh di performance, kita masih bisa dapat 35 sampai 47 fps. Cyberpunk 2077, 1920x1200 setting di low, Intel XeSS taruh di performance, kita dapat 32 sampai 43 fps. Mantep bener ini ya. Lanjut ke Assassin's Creed Mirage ya. 1920x1200 low, Intel XeSS di performance, kita dapat 35 sampai 39 fps. Nah, saat main game yang satu ini selama setengah jam, kita lihat suhu CPU itu berkisar
65 sampai 75 derajat Celcius. Sesekali sempat naik ke dekat 80 derajat Celcius. Tapi balik lagi, jadi aman ya. Sementara untuk suhu permukaan laptopnya sendiri, area terpanas itu ada di area tengah kiri keyboard dekat huruf R, D, dan F. Ini bisa mencapai 40 derajat Celcius. Untuk area kiri keyboard di kisaran 33 sampai 40 derajat Celcius. Sedangkan area kanan keyboard di 27 sampai 33 derajat Celcius. Untuk palm rest juga aman di sini 30 sampai 33 derajat Celcius. Nah, kalau sisi kanan palm restnya bahkan lebih dingin lagi di 27 sampai 29 derajat Celcius. Lanjut ke pengujian storage-nya. Untuk kecepatan bacanya kita temui di 4706 MB per second dan tulis di 2867 MB per second. Ini bukan kecepatan baca dan tulis yang paling kencang yang kita pernah lihat untuk SSD PCIe Gen 4 ya. Mungkin karena ukuran yang pendek yang dipasang di sini. Tapi ini masih sedikit lebih kencang dibanding SSD PCIe Gen 3. Jadi ya sebetulnya udah kencang ya. Lanjut dengan battery testnya sekarang. Kita uji pakai mode intelligent cooling, kemudian set brightness di 150 nits dan volume di 25%. Hasilnya, local video playback untuk muter video secara lokal itu baterai baru habis setelah 13 jam 45 menit. Hampir 14 jam. Ini adalah hasil yang terbilang sangat baik untuk sebuah laptop di kelas harganya dan ukuran baterainya. Oke, lanjut untuk chargingnya. Ini sama seperti kebanyakan laptop dari Lenovo lainnya. Di laptop yang ini juga punya rapid charging. Kita coba tanpa rapid charging dulu ya. Dalam 30 menit pertama, tanpa rapid charge, baterai terisi 31%. Sementara dari kosong sampai penuh dibutuhkan waktu 2 jam 12 menit. Nah, kalau rapid chargingnya dihidupkan, kita dapatkan setengah jam pertama baterai sudah terisi 47%. Sementara untuk dari kosong sampai penuh dibutuhkan waktu 1 jam 58 menit. Ya, pakai rapid charging kalau dilihat dari kosong sampai penuh memang sedikit lebih cepat. Tapi yang menarik adalah kalau kita lihat apa yang terjadi di 60 menit pertama. Pengisiannya dalam 1 jam pertama itu jauh lebih cepat yang rapid charging ketimbang tanpa rapid charging. Terlepas dari itu, hasil pengujian charge-nya udah bagus banget sih ini. Nah, lanjut untuk harganya nih ya. Nah, untuk harganya dia ada di kisaran 11 sampai 12 jutaan tergantung varian yang kalian pilih. Nah, untuk harganya itu start dari 11 jutaan untuk varian yang Core Ultra 5. Untuk detailnya bisa cek aja langsung di deskripsi ya. Kita pasang di situ semuanya ya, detail-detailnya untuk varian-variannya. Karena dia ada variannya tuh Core Ultra 5 yang pakai IPS layarnya, lalu Core Ultra 5 yang pakai OLED layarnya, lalu ada Core Ultra 7 yang pakai IPS dan Core Ultra 7 yang pakai OLED juga. Jadi ada banyak. Cek di deskripsi aja ya. Oke, lanjut. Untuk kelengkapannya tentunya udah pakai Windows 11 Home, ada Microsoft Office Home and Student 2021, ada garansi 2 tahun Premium Care dengan layanan telepon 24 jam selama 7 hari seminggu, dan ada juga ADP atau Accidental Damage Protection selama 2 tahun. Nah, proteksi ini adalah lindungan terhadap kelalaian pengguna di luar garansi utama ya. Seperti misalnya nggak sengaja ketumpahan cairan, jatuh dari meja, LCD panelnya retak, keyboardnya mati, korsleting listrik, dan lain-lain. ADP ini dapat diklaim lebih dari 1 kali selama bukan di parts yang sama. Kalau parts yang sama itu maksimal 2 kali klaim selama masa garansi. Oke, sekarang kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya disolder, jadi nggak bisa di-upgrade. Pastikan aja bahwa 16GB ini cukup buat kalian. Menurut kami sih, 16GB untuk performa seperti ini untuk laptop jenis ini sudah cukup banget, apalagi udah 16GB yang kencang langsung dual channel. Kemudian kecepatan SSD-nya ini bukan yang paling kencang. Walaupun demikian ini memang sudah kencang ya. Jadi yang paling kencangnya itu kadang-kadang belum tentu kepake, memang yang 7000 gitu ya, itu belum tentu kepake speednya. 4000-an dan 2000-an itu udah kencang banget sih sebetulnya. Oke, kita lanjut ke poin menariknya ya. Pertama, dia sudah pakai Intel Core Ultra 5 125H yang kencang di sini. Integrated Graphics Intel Arc-nya sudah mendukung ray tracing dan Intel XeSS juga ya. Jadi mau gaming tipis-tipis, nggak tipis itu triple A game-nya ya. Gaming udah oke lah di sini ya. RAM-nya juga super kencang dengan kecepatan 7467 MHz. Jadi ini juga membantu performa dari integrated graphics tadi tentunya. Daya tahan baterainya bisa mencapai 13 jam lebih untuk local video playback. Jadi mantap banget. Dia sudah dilengkapi dengan sistem keamanan biometrik, pakai infrared kamera pula di sini. Konektivitasnya juga ada modern semua ya, Wi-Fi 6E, Bluetooth-nya udah versi 5. Garansinya 2 tahun khas Lenovo yang ada Premium Care dan Accidental Damage Protection. Jadi udah mantap banget yang satu ini. Bobotnya juga nggak terlalu berat. Dimensinya juga memudahkan dia untuk dibawa kemana-mana. Dan ada varian-varian
varian yang mungkin cocok untuk kalian di sini. Mau yang paling murah adalah versi yang kami uji ini, tapi kalau mau yang layarnya lebih mantap lagi, ada varian OLED juga. Mau lebih kencang, ada varian yang Core Ultra 7 yang tentunya ada IPS dan ada OLED-nya juga. Nah, pertanyaannya, kira-kira laptop ini cocoknya buat siapa sih? Ya, sepertinya sih buat banyak orang cocoknya ya, yang butuh mobilitas tinggi. Untuk para pekerja yang kerja di luar ruangan dan jarang ketemu dengan colokan listrik, tentunya ini cocok ya, karena baterainya tuh awet ya. Lalu buat yang butuh laptop performa tinggi dan kemampuan multitasking juga oke, ini cocok ya, karena jumlah thread-nya yang banyak banget di sini. RAM-nya juga udah kecepatan tinggi. Mau buat video editing juga masih oke ya. 1080p 60 fps atau mungkin bahkan 4K 30 fps tuh masih oke banget dikerjakan di sini. Apalagi layarnya versi paling murahnya aja udah 100% sRGB. Mantap ya. Buat yang mau cari sarana hiburan buat nonton dan lain-lain juga masih bisa. Mungkin buat yang itu kalian mau cari yang versi OLED, lebih keren lagi. Ya, pada akhirnya Lenovo menawarkan IdeaPad Slim 5i Ultra ini sebagai sebuah laptop yang multifungsi, mudah dibawa dan multifungsi. Performanya kencang, daya tahan baterainya sudah awet untuk kelas harganya. Ini membuatnya menjadi salah satu pilihan laptop yang sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.